Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku di Jambi Beta Project. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan edukasi atau pembelajaran untuk kalian semua. Tips hanya 5 menit kalian sudah bisa budidaya ikan atau breeding ikan. Nah, jadi pada malam ini saya ingin breeding ikan. Jadi gimana sih kriteria atau yang udah pas untuk kita breeding? Jadi ikan-ikan yang mana yang sudah siap dan apa ciri-cirinya? Kalian bisa ikuti video ini dan jangan lupa untuk like, komen di bawah, subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang lagi, agar aku lebih semangat lagi buat konten untuk kalian. Nah, teman-teman, di depan saya ada ikan-ikan indukan atau bisa kita bilang sebagai untuk pemijahan lah ya, atau pembibitan. Jadi ikan ini sudah berumur 7 bulan untuk yang male-nya ya, dan female-nya udah ada umur 6 bulan. Jadi untuk kawinan ikan itu female-nya harus umur 5 bulan ke atas ya. Kalau di bawah 5 bulan ke bawah itu kebanyakan anak-anaknya nggak jadi, teman-teman. Jadi burayaknya nggak jadi karena telurnya belum mateng gitu loh. Jadi kalau untuk jantan harus umur ke 5 bulan ke atas juga. Karena apa? Karena dia bisa menjaga telur gitu. Kalau sebelum di umur 5 bulan itu kebanyakan jantannya makan telur. Nah, bisa simak ke sini. Yuk. Jadi teman-teman, di sini kita ada indukan ya, bisa kita lihat. Ciri-cirinya gampang ya teman-teman ya. Bisa kalian sorot. Nah, ini ikan, ini namanya ikan Nemo leopard. Nah, dia ciri-cirinya ada busa di ujungnya nih teman-teman. Bisa sorot dari atas sedikit. Dah. Nah, itu ada busanya. Itu tanda dia sudah birahi ya. Nah, kemudian ini female-nya. Ini female FCCP teman-teman. Jadi apabila dia sudah siap untuk kawin, itu ada titik putih di bawahnya. Bisa sorot dari bawah. Ada titik putih, mungkin nggak kelihatan ya. Dan perutnya harus gendut ya teman-teman, atau gembung lah ya. Itu artinya sudah tandanya telurnya udah full. Nah, kemudian di sini ada jenis multicolor juga nih. Multicolor dia sudah ada busa di atasnya, bisa lihat dari atas. Nah, itu adalah tanda dia sudah birahi dan bisa siap untuk kita breeding. Jadi proses pembreedingan itu sangat mudah teman-teman. Hanya kita jodohkan, kita kawinkan, itu hanya 4 hari. Nah, bisa 3 hari ya. Sehari itu penjodohan atau kita satukan ke dalam wadah. Nanti bisa kalian simak di videoku. Yang kedua itu proses perkawinan, itu nanti dia akan kawin. Nanti saya akan jelaskan di video ini. Dan yang terakhir dia menetas. Nah, jadi prosesnya 3 hari. 4 hari itu dia sudah menjadi burayak ya. Nah, bisa kalian simak video ini sampai habis. Jangan lupa tinggalkan jejak ya, subscribe. Jadi paling lama itu seminggu. Itu seminggu udah nggak jadi ya. Jadi apabila misalnya ikan kita sudah seminggu tidak menetas atau tidak mempunyai telur, berarti itu gagal teman-teman. Jadi bisa kita lihat ya, ikan-ikannya di sini ada. Saya akan breeding ikan 2 ya, 2 pasang. Jadi bisa kalian tonton video ini sampai habis. Jangan lupa jangan skip ya. Oke, inilah peralatan-peralatan untuk kita breeding ikan. Oke teman-teman, ini adalah sebuah aksesoris untuk kita breeding ikan. Jadi di sini ada 2 baskom ya teman-teman ya. Nah, 2 baskom ini nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kita isi air, kita isi air setinggi 8 cm aja ya, atau 10 cm, nggak usah tinggi-tinggi. Nanti saya akan jelaskan kenapa tidak boleh tinggi-tinggi teman-teman. Nah, di sini ada 2 potongan cup. Ini nanti kegunaannya nanti akan saya jelaskan. Kemudian di sini ada styrofoam makanan. Jadi saya potong di sini. Saya tidak menggunakan plastik aso ya, atau plastik kaca untuk pengumpulan telurnya. Di sini ada saringan. Nah, jadi apabila kalian ingin belajar breeding ikan,
saya sarankan untuk wajib punya ini ya, senjata kita ya, untuk nyeduk-nyeduk ikannya ya. Jadi ini berguna sekali teman-teman untuk orang yang budidaya atau ternak ikan cupang. Oke, nanti saya akan jelaskan videonya. Ini adalah aksesorisnya dan gimana cara pemakaiannya. Simak terus ya. Oke teman-teman, nah ini aksesoris yang saya bilang tadi. Di sini ada baskom. Baskom ini ukurannya nggak terlalu besar ya, mungkin diameter 30 ya, diameter 30. Kalau ember cat itu terlalu kecil teman-teman, dan kita nggak boleh juga pakai wadah terlalu besar. Nah ini manfaatnya apa? Nanti akan kita masukkan ke sini, gitu ya, gitu ya. Nah di sini saya ada namanya styrofoam makanan. Styrofoam makanan ini adalah tempat dia menaruh telur ya. Kebanyakan orang menggunakan plastik kaca. Plastik kaca itu setelah saya riset atau setelah saya coba, memang bisa dan juga banyak dipakai-pakai orang-orang di luar sana, tetapi terkadang telurnya bisa jadi busuk teman-teman, karena tidak bagus ya, atau nempel di plastiknya itu bisa mengakibatkan busuk dia. Nah saya pakai ini, jadi dia akan mengisi telurnya di atas ini teman-teman. Jadi saya akan masukkan seperti ini di sini ya. Nah di sini. Nah jadi kemudian setelah kita siapkan wadah dengan air setinggi 8 cm, kemudian kita masukkan cup ini. Ini adalah untuk tempat penjodohan untuk ikan cupang yang cewek ya teman, atau female. Kita bisa sebut female. Nanti female kita masuki ke dalam sini, jantannya yang di luar teman-teman. Itu. Jadi sehari ini kita penjodohan dulu. Jadi jangan gabung ikan kita. Kenapa? Kalau kita gabung itu mengakibatkan ikan kita berantem teman-teman. Itulah tugasnya atau efektifnya untuk penjodohan dulu. Jadi dia perkenalan di situ. Jadi dia tidak terlalu agresif teman-teman. Jadi kita jodohkan dulu. Yang hari kedua kita angkat, kita lepas ininya, lepas cup potongan kita tadi kita lepas. Kemudian dia akan melakukan namanya pemijahan atau kawin ya teman-teman. Nanti dia akan kawin. Nah setelah kawin dia akan mengisi styrofoam kita tadi dengan telur, dengan busa si pejantan. Jadi apabila penjodohan, disitulah pejantannya akan mengeluarkan busa atau gelembung untuk menaruh telur dari sang female tadi teman-teman. Kemudian hari ketiganya dia akan melakukan ini, jaga telur. Si jantan akan jaga telur. Kemudian apabila udah ada telur ya, contohnya telur itu seperti putih-putih nasi, di gelembung-gelembung itu adalah telur ikan cupang ya. Kemudian wanitanya kita angkat teman-teman. Jadi jangan sampai kita diamkan di situ. Kenapa? Wanita ikan cupang ini dia suka makan telur. Nah, jadi tugasnya jantan itu yang menjaga telur. Nah, kebanyakan ada kasus juga, kenapa Kang ini apa namanya, ikan cupang saya kok makan telur. Nah, disitulah teman-teman, artinya ikan cupang kita mungkin stres. Jadi kita menaruh ikan atau wadah pemijahan ini jangan ada banyak aktivitas atau gerakan orang ya teman-teman. Jadi dia kita taruh di sudut atau di ruangan tersendiri. Jadi dia nggak boleh stres dan tidak boleh kita lihat tiap hari. Maksudnya lihat tiap hari itu bentar-bentar kita lihat, bentar-bentar kita lihat, itu tidak boleh. Tetapi sehari kita wajib kita memberi makan pagi dan sore. Saya memberi makannya menggunakan pelet mem aja nih. Nih, bukan saya promosi merek ya, tetapi saya menggunakan ini pelet mem. Hanya kita kasih seujung kuku itu sudah untuk pagi dan sore. Jadi ikan kita harus makan teman-teman. Ada yang bilang nggak usah makan, itu mengakibatkan bisa dia memakan telur karena dia kelaparan teman-teman. Jadi kita kasih ini aja sedikit untuk dia ada apa ya namanya, energi, atau seperti kita kalau kita tidak makan lemes ya. Jadi saya menggunakan pelet mem. Nah kemudian kalian bisa lihat sini, kalian bisa sorot di sini. Nah jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Nah ini wadah untuk female atau wanita cupangnya nih. Kemudian nanti dia akan membuat gelembung di dalam kotak sini teman-teman, kotak sini atau di tempat lain. Apabila dia membuat di tempat lain, besoknya bisa kita
taruh di sini. Misalnya contoh di sini ada buihnya, kita taruh di sini agar buihnya ngumpul teman-teman. Kemudian wanita cupang tadi yang saya sebut, dia akan menaruh telurnya, bukan wanitanya ya. Wanita itu nanti akan kawin dengan jantan, kemudian dia akan menjatuhkan telur, dan si jantan lah yang menaruh telur itu ke tempat gelembung dia tadi teman-teman. Jadi ini adalah male dan female-nya. Saya akan memasukkannya ya. Saya contohkan seperti ini. Ini adalah female FCCP. Bisa lihat ikannya. Nah, ini ciri-ciri ikan yang sudah gendut. Bisa didekati lagi. Nah, ini ya, ini female. Nah, saya akan masukkan ke sini teman-teman. Lihat. Jangan sampai salah ya. Nah, kita masukkan di tempat situ. Kemudian ini adalah ikan Nemo ya. Nih kalian bisa lihat Nemo multicolor ya, Nemo leopard. Nah, kita taruh di luarnya. Nah, seperti itu. Nanti dia akan melakukan penjodohan. Gelap ya. Nggak apa-apa. Nah, nanti dia akan seperti itu teman-teman. Kemudian saya akan menaruh ini multicolor sama seperti tadi. Gimana ya? Nah, nggak perlu di zoom juga nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah tahu tadi. Kemudian jantannya yang ini. Jantan multicolornya saya pakai yang ini ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cukup mudah kok, nggak susah. Nah, nanti saya akan membuatkan videonya apabila sudah ada telur. Jadi kalian bisa lihat part 2-nya, dan kemudian setelah menetasnya part 3-nya, sampai proses dia udah umur ya sudah jadi burayak lah ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat, zoom lagi di sini agar kalian tidak keliru. Nah, ini adalah 2 ikan cupang, bisa dekati lagi di setiap wadah. Nah, nanti dia akan, jantannya akan mengumpulkan buihnya di sini ya. Apabila dia menaruh buihnya di sini, bisa kita pindahkan styrofoamnya ke sini. Yang penting buihnya tidak buncar teman-teman. Nah, wanitanya ada di dalam situ. Nanti apabila dia sudah membuat buih nih jantannya, kemudian proses penjodohannya sudah nih 1 malam. Misalnya dari sekarang jam 7, besok jam 7 besok kita udah buka seperti ini. Nah, nanti dia akan kawin teman-teman. Setelah di sini ada buih, nanti dia akan kawin, meletakkan telurnya di atas. Kemudian apabila dia sudah ada telur, wanitanya kita angkat teman-teman. Nah, karena sekarang belum, kita masukkan lagi di sini. Oke, seperti itu. Ini juga sama ya. Yang saya tekankan di sini, ukuran female-nya harus lebih kecil daripada jantan ya. Kenapa? Karena nggak boleh jantannya lebih kecil dari female. Itu kebanyakan male-nya kalah, jadi jantannya kalah. Ya, kalah ukuran size gitu loh. Jadi hanya seperti itu proses penjodohan atau pemijahan ikan cupang itu sangat gampang ya teman-teman ya. Mungkin video ini sudah cukup panjang, bisa kalian nonton nanti di part 2-nya. Saya akan buatkan part 2-nya. Dia akan bertelur dan sampai menjadi burayak. Oke, sampai sini dulu videonya. Dan apabila kalian ingin menaruh daun ketapang juga nggak apa-apa ya. Daun ketapang sedikit aja, nanti daun ketapang, dan nggak boleh terlalu pekat, itu nggak boleh. Oke, sampai sini dulu videonya. Salam dunia perairan, salam dunia percupangan, Jambi Weta Project.